Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Islam dengan NIM 061 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi atau praktikum ARP dengan aplikasi Gisco Packet Tracer. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share video ini. Kita mulai dengan perkenalan apa itu ARP. Jadi ARP atau Address Resolution Protocol adalah suatu protokol dalam TCP/IP, protokol suite yang bertanggung jawab untuk melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat MAC address. Ketika sebuah aplikasi dari sebuah PC atau host yang sudah mendukung teknologi tersebut, yaitu protokol TCP/IP, dan mencoba untuk mengakses sebuah host atau PC TCP lain dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host PC yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi. Lalu cara kerjanya bagaimana? Pertama, misalkan ada satu switch dan beberapa PC. Di sini ada contohnya 3 PC. Jika host atau PC yang menjadi sumber ingin berkomunikasi dengan IP yang lain, contoh di sini kita ambil PC 1 yang menjadi host sumber, lalu kita akan mengirimkan ke PC 3. Komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC address terlebih dahulu. Nah, berhubung PC pertama tidak pernah berhubungan ke PC lainnya, maka jika kita menuliskan perintah ARP-A di command prompt, yang muncul adalah no ARP entries found atau tidak ada tabel ARP. Nah, maka dari itu PC pertama akan melakukan ARP request secara broadcast kepada seluruh PC yang lain untuk mengetahui mana PC yang memiliki IP yang ditujunya. Lalu semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut, namun hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Jadi dari dua PC tersebut ini semuanya akan menerima ARP request dari PC pertama, namun yang menerima lalu diolah kembali atau diproses itu hanya di PC 3. PC 2 tidak memprosesnya karena tidak menerimanya. Lalu terminal tujuan atau PC 3 dalam hal ini mengirim balik ARP reply beserta nomor MAC address kepada PC pertama. Lalu bagaimana simulasinya? Kita langsung masuk saja ke dalam Gisco Packet Tracer. Di sini kita akan membuat satu jaringan yang dimana terdiri dari satu switch dan 3 PC. Kita buat dulu di sini, kita ambil switch sini, lalu 3 PC atau 3 host. Di sini saya rename dulu, terserah ini ingin di rename atau tidak. Tujuannya agar memudahkan penamaan saja. Setelah itu kita sambungkan setiap PC ke switch dengan menggunakan icon petir ini atau yang dinamakan connection. Lalu pilih garis, kita pilih fast ethernet 0 atau pluginnya RJ45 ke switch 1. Begitu juga dengan PC lainnya. Baik, selanjutnya adalah setting IP setiap PC, karena secara default di Gisco Packet Tracer ini tidak ada IP atau kosong IP-nya ya. Dilihat IP addressnya not set itu ya. Kita set dulu di desktop IP configuration. Kita set ke ini PC 1, maka 192.168.1.1 untuk subnet masknya terisi otomatis. Begitu juga dengan PC yang lain.
Oke. Di sini kita kembalikan ke tadi ya, cara kerja ARP itu, dimana PC1 akan mengirimkan atau berkomunikasi dengan IP di PC3 dari PC1 ke PC3. Nah, selanjutnya sebelum itu kita cek dulu PC1 apakah di dalam tabel ARP-nya terdapat IP address bersama MAC address PC lain. Kita cek dulu menggunakan perintah ARP-a, dan yang terjadi adalah tidak ada karena memang belum berkomunikasi ke PC lain. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah PC pertama ingin berkomunikasi dengan PC3. Lalu bagaimana caranya? Pertama kita masuk ke mode simulasi di sini. Lalu kita kosongkan filter yang ada dalam sini dengan klik show all or none. Lalu edit filter. Lalu tekan ARP saja. Centang ARP saja. Close. Lalu kita buat simple PDU dari PC1 ke PC3 karena kita ingin mengirimkan dari PC1 ke PC3. Sini gambar surat dari PC1 ke PC3. Baik. Nah, itu bagaimana cara kerja ARP itu berjalan. Kita simulasikan langsung saja ke tombol next yang ada di sini. Tombol next. Tapi kita cek terlebih dahulu apakah benar PC1 ini akan mengirimkan sebuah paket ke PC3. Kita lihat di layer 2 di outlier dari paket source-nya di IP 192.168.1.1 ini milik PC1 ke destination-nya ini IP-nya yaitu milik PC3 yang tadi kita sudah tentukan. Kita lanjutkan simulasinya, maka paket akan terkirimkan ke switch. Dari switch dia membroadcast ke semua PC. Ya, dia membroadcast ke semua PC sehingga PC2 dan PC3 menerima request. Namun karena IP yang diinginkan oleh PC1 itu adalah 192.168.1.3 dan itu milik PC3, maka PC2 tidak mau atau menolak request tersebut sehingga terjadilah surat silang seperti ini. Dan PC3 menerima karena memang tujuannya itu. Kita cek PC3 di inlayer. Paket source yang diterima itu dari PC1 menuju ke PC3. Makanya itu dia menerimanya. Oke. Lanjut. Dia akan melakukan ARP reply untuk melakukan ARP reply ke PC1 seperti yang ada di sini. Dia melakukan ARP reply ya kan ke PC1 karena tujuannya sudah tersampaikan. Kita lanjut, kita next aja. Maka paket akan kembali ke switch dan kembali ke PC1. Nah, sekarang kita cek tabel ARP dari PC1 apakah sudah terisi atau belum. Kita masuk ke mode real time. Lalu kita klik PC1, kita masuk ke command prompt dan kita ketik ARP -a sekali lagi, dan sudah tersedia tabel ARP IP dengan IP milik PC3 tadi. Baik. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman lain dapat ilmu yang kita dapat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.